di awal cerita. Dalam pertandingan rugby, gara-gara Roberto main egois, gak mau oper bola ke yang lain, tim mereka akhirnya kalah. Karena kesal, Roberto disoraki dan dilempari handuk. Marcelo datang melerai, karena nanti ada tanding persahabatan melawan sekolah lain ke Santiago, Chili. Marcelo minta supaya segera membayar biaya pendaftarannya. Mereka adalah tim rugby Old Christian Club, berasal dari sebuah sekolah Katolik bernama Stella Maris College di Montevideo, Uruguay. Di dalam gereja sedang mendengarkan khutbah, Numa mendapatkan surat dari Gaston. Gaston ngajakin dia ke Chili. Di dalam kantin, karena Numa bukan anggota rugby dan ditambah ujian sebentar lagi, ia pun nolak. Namun Gaston tetap maksa, kapan lagi ke Santiago cuman bayar $45. Anggap aja ini liburan murah. Pancho, sahabat dekat Numa, ngungkapin sesuatu. Sebentar lagi lulus dan bakalan jarang ketemu. Mungkin ini akan jadi momen trip terakhir kita, jadi lu harus ikut. Numa pun akhirnya setuju. Untuk pergi ke Santiago, mereka menyewa pesawat Uruguayan Air Force Flight 571, sebuah pesawat turboprop jarak menengah. Selain hemat waktu, biayanya juga lebih murah dibandingkan penerbangan komersial. Maklum mereka hanyalah klub amatir dengan dana terbatas. Tim dan beberapa anggota keluarga mulai berdatangan dengan penuh semangat. Sebelum berangkat mereka berfoto bersama di depan pesawat. Total ada 40 penumpang serta 5 awak kabin yang akan terbang menuju Santiago, Chili. Penerbangan pun dimulai. Beberapa penumpang tengah bermain kartu saat pesawat tiba-tiba berguncang. Melihat Numa panik, Carlos, salah satu awak kapal, menjelaskan bahwa turbulensi itu disebabkan pertemuan udara hangat dan dingin yang menciptakan efek isapan. Jadi nggak usah khawatir. Saat pesawat berbelok ke sisi selatan celah pegunungan, kabut mulai menebal. Guncangan terasa dan penumpang diminta mengenakan sabuk pengaman karena pesawat akan bersiap mendarat di Santiago. Merasa curiga setelah melihat peta, Carlos mengantisipasi kemungkinan buruk. Ia meminta penumpang pindah ke depan dan mengosongkan bagian belakang pesawat. Tak lama kemudian pesawat tiba-tiba menukik. Lalu melesat naik ke ketinggian maksimal demi menghindari gunung. Meski sempat mencapai puncak, naasnya begitu menghantam tebing, badan pesawat terbelah dua. Di ketinggian sekitar 3.600 meter di pegunungan Andes, pesawat mereka jatuh dan terdampar. Para penyintas saling membantu. Melihat kaki Alvaro patah, Roberto, mahasiswa kedokteran, sembari menenangkan untuk mengembalikan ke posisi semula, ia tarik kakinya. Di tengah cuaca ekstrim, angin kencang dan salju lebat, beberapa orang keluar memeriksa pilot. Dalam kondisi sekarat, sang pilot ngasih tahu, kita sudah lewati Curicó, tapi tak satu pun yang benar-benar mengerti maksudnya. Saat yang lain pergi, Numa tetap di sana dan mendengar sang pilot mengucapkan kata-kata terakhirnya. Malam pun tiba, hanya dalam hitungan menit, suhu anjlok hingga minus 30 derajat Celcius. Di dalam bangkai pesawat, mereka panik dan saling berdempetan. Tubuh gemetar hebat menahan dingin yang menusuk. Saking ekstrimnya,
beberapa dari mereka sampai menjerit kesakitan. Keesokan pagi sinar matahari mulai masuk. Numa lega dan berkata, "Kita masih hidup, Panco." Tapi saat mereka keluar dari bangkai pesawat, sejauh mata memandang, yang terlihat hanya hamparan salju. Berusaha tetap tenang, mereka berkumpul di satu titik. Sebagai langkah awal, Marcelo mengajak semua mengeluarkan kursi dan barang-barang berat dari bangkai pesawat untuk merawat para korban yang terluka. Setelah itu mereka memindahkan jasad para korban tak jauh dari lokasi. Tercatat 11 orang tewas di tempat, sementara 6 lainnya terlempar bersama ekor pesawat yang terpisah saat benturan. Marcelo membagikan jatah makanan, hanya sepotong biskuit, sedikit selai, dan 1 butir kacang dengan sangat hemat. Malam pun tiba. Saat mereka sibuk menutup lubang dengan koper, Carlitos khawatir akan ada yang mati lagi malam ini. Tapi Marcelo negasin, gak akan ada yang mati. Di luar gara-gara ucapan tadi, Marcelo jadi kepikiran saat Vito datang membawa minuman. Tak lama Marcelo pergi. Sikap itu membuat Vito ikut cemas. Kapten mereka mulai kena mental. 3 hari berlalu. Pagi itu, Nando akhirnya sadar dari pingsan. Tak seperti penumpang lain, ia membawa serta adik dan ibunya untuk sekalian liburan. Melihat Susi, sang adik, terluka parah, ia langsung memeluknya erat. Nando pun terpukul saat tahu ibunya telah tewas. Lalu Nando bertanya, apa ada yang melihat kita? Tak satu pun menjawab, semua terdiam. Untuk bertahan hidup, Vito merakit alat penampung air dari salju yang dilelehkan. Yang lain menyusun koper membentuk tanda X sebagai penanda bagi tim penyelamat. Tak lama kemudian, sebuah pesawat melintas. Semua berteriak sambil memantulkan cahaya ke cermin. Rasa lega pun tumbuh, memberi harapan baru untuk bertahan. Sewaktu berkumpul di luar, sambil menunggu tim SAR datang, karena kelaparan, daripada bosan mereka mulai membahas tentang makanan kesukaan jika pulang nanti. Setelah membuat 2 ayunan, Roberto menempatkan Alvaro dan Vasco di sana. Karena tak bisa berjalan, mereka tak boleh terlalu lama berbaring di lantai yang dingin. Dikhawatirkan punggungnya bisa terinfeksi. Sehari berlalu, tapi bantuan belum juga datang. Mulai curiga, jangan-jangan pesawat kemarin gak benar-benar lihat posisi mereka. Tapi Marcelo minta hal ini jangan dibahas ke yang lain. Takutnya bikin semua makin down. Roberto menjelaskan cuaca ekstrim dan ketinggian seperti ini, tubuh membakar kalori 3-4 kali lebih cepat. Seketika Numa teringat ucapan Carlos sebelum kecelakaan soal aki yang ada di ekor pesawat. Kita harus cari, siapa tahu bisa nyalain radio. Mereka langsung berangkat ke sana. Numa, Roberto, Vito dan Carlitos berjalan mengikuti jejak tergelincirnya pesawat. Saat tiba di ketinggian, ternyata posisi jatuhnya pesawat tersembunyi di balik gunung, membuat keberadaan mereka sulit terlacak oleh tim SAR. Enam hari tanpa makanan, Vito berjalan sambil menahan lapar. Ia mencoba memakan kulit pohon, tapi langsung dilepeh karena rasanya pahit. Nando menyaksikan Monco mengorek-ngorek borok di tangan dan memakannya. Dia kira itu kerak telur. Takut mati kelaparan, Nando bilang ke Carlitos, dia siap memakan mayat. Diketahui Vito dan Daniel, meski dianggap ide gila, mereka pun sepakat mendukung usulan Nando. Menjelang malam, rasa dingin dan lapar makin menyiksa. Roberto yang tak tahan mendesak Marcelo mengizinkan mereka memakan mayat.
Numa yang dikenal taat agama langsung bilang kalian tak punya hak memanfaatkan jasad orang lain. Mendengar itu, Roberto tersulut emosi. Sebagai sesama korban, dia juga punya hak untuk bertahan hidup. Merasa makin putus asa, beberapa dari mereka mulai mencari apa saja di dalam koper. Koko mengunyah tali sepatu. Rokok yang seharusnya dihisap justru dimakan oleh Gustavo. Akibat dehidrasi dan kelaparan ekstrim, saat buang air kecil, Numa terkejut melihat urinnya berwarna hitam. Tanda tubuh mulai rusak dari dalam. Hari itu, Susi, adik Nando, menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah dimakamkan, Nando berkata, "Aku gak mau mati di sini." 27 penyintas lainnya makin diliputi ketakutan dan putus asa. Besoknya di hari ke-9, tiba-tiba pecah oleh ucapan Vito. "Kalau aku mati, aku ikhlas kalian memakanku." Tak lama kemudian, ia bersama 3 orang keluar, mendekati jasad, dan mulai memakannya. Meski hati nurani mereka menolak, rasa lapar memaksa satu persatu ikut keluar. Karena telah melanggar aturannya, mereka pun minta maaf ke Marcelo. Tersisa 4 orang yang tetap tinggal: Numa, Jose, Liliana, dan Javier suaminya. No me mires así, coche. Suatu pagi, Numa memergoki Vito dan yang lain sedang memotong dan memilah jasad secara diam-diam. Sengaja daging dipotong kecil-kecil agar semua orang bisa makan tanpa kepikiran. Khawatir dengan Numa, Panco memberikan daging yang sudah dibaluti es. Namun Numa nolak. Sambil nangis dia bilang, "Ini salah Panco." Suatu hari, ketika menemukan radio di dalam koper, mereka mengeringkan mesinnya dan memasangkan alat sinyal. Namun, saat radio menyala, yang terdengar justru kabar buruk. Pemerintah resmi menghentikan pencarian dan seluruh penumpang dinyatakan tewas dalam kecelakaan itu. Así como aeronaves en los Andes, cuando el deshielo permita mejor visitar 66 misiones de Chile, informó que entre en resultados. La más hubo sobrevivientes. Saat tahu gak ada bantuan, Marcelo meminta keempat anggotanya untuk makan. Namun Numa tetap nolak. Kemudian, Numa bersama Gustavo dan Maspon nekat menyusuri jalur berbahaya menuju ekor pesawat, berharap menemukan aki untuk menyalakan radio. Sesampainya di sana, di antara puing, Numa kaget melihat jasad Gaston. Ia pun mendekap tubuh sahabatnya yang sejak awal begitu bersemangat mengajaknya ke Santiago. Tak jauh dari sana, ditemukan juga jasad-jasad lainnya. Ramon Martinez usia 30 tahun, Alexis 20 tahun, Guido 23 tahun, dan Daniel sepupu Vito 24 tahun. Dalam perjalanan pulang, mereka harus mendaki gunung tanpa perlengkapan memadai. Baru aja naik sedikit, sudah merosot lagi ke bawah. Salju setinggi lutut makin menyulitkan langkah hingga terjebak dan terpaksa bermalam di sana. Dalam suhu ekstrim, saling berpelukan, mereka menggigil hebat. Esok paginya, tubuh mereka membeku dan saling menempel. Saat matahari muncul dan suhu perlahan naik,
mulailah bisa bergerak. Setelah cukup pulih, mereka meluncur turun dan akhirnya berhasil pulang dengan selamat. Akibat kejadian itu, gigi depan Gustavo nyaris rontok, membuat ia sulit mengunyah. Roberto pun membantu mengunyahkan daging dan disuapi. Saat Nando menemui Numa, ia menyampaikan niatnya melakukan ekspedisi ke barat karena yakin ada lembah hijau Chili di sana. Jika Numa ingin ikut, ia harus makan. Merasa diberi harapan, Numa menerima makanan itu. Setelah cukup berpikir panjang, begitu daging itu menyentuh mulutnya, ia pun langsung menangis. Untuk persiapan ekspedisi ke barat, sejak saat itu, hampir setiap hari Nando melatih kakinya berjalan menembus badai salju. Sambil menunggu badai reda, tak seperti biasanya, mereka mulai bisa bercanda dan tertawa bersama. Di tengah kehangatan itu, Koko bercerita, "Sebentar lagi ibuku ulang tahun. Semoga aku bisa pulang dengan selamat dan merayakan pesta bersamanya." Saat semua orang bertepuk tangan setelah mendengar petuah dari Numa, tiba-tiba terasa getaran dan suara gemuruh dari luar. Dalam hitungan detik, salju longsor menghantam tempat itu. Roy, orang pertama yang berhasil keluar dari timbunan salju, sempat panik dan lari, tapi ia segera kembali untuk menolong rekan-rekannya yang masih terkubur. Di tengah kepanikan, tubuh Liliana tanpa sengaja terinjak oleh yang lain. Saat Javier berhasil menarik keluar, nyawanya sudah tak tertolong. Begitupun Koko, ia tak berhasil diselamatkan. Baru saja keluar dari timbunan salju, disangka sudah usai, tiba-tiba longsor susulan kembali menghantam. Meski terkubur, masih ada celah udara. Mereka saling mengkonfirmasi, memastikan siapa saja yang selamat. Saat nama Marcelo dipanggil dan tak ada jawaban, barulah disadari ia terjebak dan telah tewas. Dalam kondisi terpuruk, Numa ingat hari itu, tanggal 13 Oktober, hari di mana dia ulang tahun yang ke-25. Setelah 1 hari terkubur, 7 korban tewas dikumpulkan di satu tempat. Hanya jasad Marcelo yang tadi ditemukan karena telah tertimbun salju. Setelah 2 hari terkubur, rasa lapar mulai mengancam. Saat Roberto mengeluarkan pecahan kaca, semua terkejut. Ia berjalan ke belakang, lalu memotong dan memakan jasad. Ketika yang lain sudah pasrah dan ikut makan, mencari jalan keluar, Numa menendang kaca jendela hingga serpihan melukai kakinya. Setelah 4 hari terkubur, Numa menolak menyerah. Dengan sisa tenaga, ia menggunakan pipa besi untuk melubangi timbunan salju hingga menembus permukaan. Satu persatu mereka pun akhirnya berhasil keluar. Hey! Yes, sir! Bangkai pesawat yang masih tertimbun dibersihkan bersama-sama agar posisinya kembali seperti semula. Menyadari luka di kakinya mulai terinfeksi, Numa jadi khawatir. Saat menemui Arturo dan Vasco yang sejak awal kecelakaan, keduanya hanya bisa terbaring di atas ayunan. Di sana sambil merokok, Arturo bilang ke Numa, udah punya firasat, hidupnya gak bakalan lama lagi. Numa pun membalas dengan candaan, berusaha menyemangati agar Arturo tetap kuat dan bertahan. Mereka berkumpul dan merasakan hangatnya matahari. Nando menilai inilah waktu yang tepat untuk ekspedisi ke barat. Namun Roberto menolak. Menurutnya mereka butuh persiapan dan harus menunggu cuaca benar-benar stabil agar tak terjebak badai.
Pagi itu melihat kondisi Arturo yang kian memburuk. Di luar, Gustavo berkata pada Roberto, "Kau dikenal sebagai pemilik kaki terkuat di tim. Sebelum menelan banyak korban, aku harap kau mau ikut Nando mencari bantuan." Namun Roberto hanya diam. Tak lama kemudian, Arturo terserang sesak nafas. Meski Gustavo berusaha menolong, namun karena paru-parunya sudah dipenuhi cairan, Arturo pun akhirnya tewas di usia yang ke-21 tahun. Demi menyalakan radio, mereka sepakat menuju ekor pesawat untuk mengambil Aki. Meski kakinya terluka, Numa bersikeras ikut. 4 orang pun berangkat, dipimpin oleh Nando. Mereka memakai baju berlapis-lapis supaya kuat saat bermalam di luar. Ketika turun gunung, hilang keseimbangan, Numa terguling ke bawah. Waktu diperiksa, kakinya terinfeksi parah. Merasa khawatir, Roberto mutusin balik. Karena Numa pernah ke sana, dia bilang, "Ekor pesawat sudah dekat. Kalian lanjut, biar aku pulang sendiri." Sehari setelah Numa pulang, Vasco tiba-tiba gelisah hebat. Ia berontak sambil memanggil ayah dan ibunya. Tak lama kemudian, Vasco pun menghembuskan nafas terakhir. Rafael alias Vasco meninggal di usia ke-22 tahun. Diceritakan setelah menemukan ekor pesawat, di sana ada banyak koper berisi mantel dan barang berharga. Aki berhasil dikeluarkan karena berat. Nando pikir harus kembali untuk mengambil radio. Setelah sampai waktu Nando pulang dan memberikan Numa sebuah coklat, dia sangat senang dan menikmatinya. Begitu radio berhasil diambil dari ruang pilot, Nando, Roberto, Tintin, dan Roy langsung bergerak kembali ke timur. Sesampainya di sana, mereka sadar radio tak bisa diperbaiki dalam sehari. Tak ingin buang waktu, Nando menyarankan untuk langsung melanjutkan ekspedisi ke barat. Tintin menemukan kain kedap udara yang bisa dipakai untuk menahan dingin. Meski sempat tersambung, sinyal radio tak bertahan lama. Upaya pun gagal. Setelah meninggalkan catatan di ekor pesawat, mereka pun memutuskan untuk pulang. Di sisi lain, karena persediaan makanan makin menipis, mereka mulai mengorek sisa daging yang menempel di tulang. Yang dulu terasa tabu, kini menjadi kebiasaan, tanpa lagi memikirkan bahwa itu jasad temannya sendiri. Kondisi Numa pun makin melemah. Saat Panco ngasih makan, dia nolak, udah gak bisa nelen. Ngaku pengen nangis tapi gak bisa. Panco langsung peluk dan ngajak nangis bareng. Barulah setelah itu, air mata Numa pun jatuh. Baru aja tiba, Nando langsung membahas rencana ekspedisi ke barat. Kini mereka sudah punya kain kedap udara yang bisa dijadikan kantong tidur untuk bermalam di alam terbuka. Suatu siang, mereka mendengar lewat radio bahwa pencarian di pegunungan Andes akan dilanjutkan. Tapi bukannya senang, harapan mereka sudah nyaris padam. Sementara itu, Nando tetap bersikeras mengajak Roberto ekspedisi ke barat. Sayangnya, kantong udara yang susah payah dijahit Carlos malah dihancurkan oleh Roberto. Di balik jendela, Numa yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Dia makin putus asa. Pagi itu, saat berkumpul di luar, karena gabut mereka heboh adu tiru suara burung. Coco. Buat kenang-kenangan, Tintin ngajak semuanya foto bareng. Waktu ngobrol berdua, Numa yang udah punya firasat bilang ke Nando, "Kau boleh memanfaatkan jasadku nanti." Sambil nangis, Numa ikut bahagia jika kelak yang lain selamat. Malamnya usai diobati, sambil membelai wajah Roberto, Numa ngucapin terima kasih. Keesokan paginya, ia ditemukan telah meninggal
dengan menggenggam secari kertas berisi pesan terakhir. Di surat itu Numa menulis, "Tidak ada kasih yang lebih besar selain dari seseorang yang menyerahkan nyawa demi sahabatnya." Tanpa upacara pemakaman, jasad Numa menjadi bekal terakhir bagi Roberto, Nando dan Tintin untuk melanjutkan ekspedisi ke barat. Di detik-detik keberangkatan mereka, Carlos terkejut dengan ucapan Nando. Dia bilang, "Kalau kalian kelaparan, gunakan saja jasad ibu dan adikku." Perjalanan pun dimulai. Akibat salju mencair, pijakan jadi ambles dan licin, bikin pendakian makin berat. Belum juga sampai puncak malam keburu datang. Sebelum suhu turun drastis, mereka cepat-cepat menggali salju dan masuk ke dalam kantong tidur. Besoknya setelah seharian menaklukkan medan berat, Nando lebih dulu mencapai puncak, disusul Roberto. Tapi harapan melihat lembah hijau seketika pupus. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya deretan gunung bersalju. Saat Roberto mulai putus asa dan ingin pulang, Nando justru tetap ngotot lanjut. Katanya Andes pasti ada ujungnya, paling butuh 10-12 hari lagi. Tapi menurut Roberto, untuk 3 orang, bekal mereka paling cukup buat seminggu. Demi ngasih peluang dan menghemat makanan, Tintin pun mutusin pulang. Berhasil pulang dengan selamat, Tintin membawa kabar baik. Meski belum pasti, ia sengaja menyampaikannya agar semua tidak putus harapan. Di sepanjang perjalanan, di hampir setiap pijakan, mereka harus melangkah menerobos salju setinggi lutut. Bukan hal mudah bagi Nando dan Roberto, namun keduanya tak patah semangat. Perjalanan yang melelahkan mulai ada titik terang. Tibalah di gunung tanpa salju. Di sana sepatu Nando jebol dan Roberto ikat dengan tali seadanya. Karena mulai kelaparan, meski sudah basi, Roberto memakan bekal itu. Malamnya, dia malah muntah-muntah. Keesokan paginya saat minum di sungai, Nando sempat terkejut melihat seekor kadal. Tapi temuan Roberto lebih mengejutkan. Di seberang sana, tampak seorang pria berkuda. Mereka pun langsung berteriak meminta tolong. Karena suara gemuruh air, teriakan mereka tak terdengar. Pria itu lalu melemparkan kertas. Begitu tahu mereka korban kecelakaan pesawat Uruguay, kabar itu pun segera diteruskan ke tim SAR. Nando melaporkan, selain mereka berdua, masih ada 15 korban lain yang terjebak di pegunungan Andes. Sambil menunggu bantuan datang, Nando diajak pria itu ke rumahnya. Setelah menyantap hidangan mewah, tiba-tiba segerombolan wartawan berdatangan ke lokasi. Kemudian dengan dipandu Nando, 2 helikopter Angkatan Udara Chili segera diterbangkan untuk menjemput ke-15 korban yang masih terjebak di pegunungan Andes. Roberto yang menunggu di sana, di dekat sungai, ia mengubur sisa jasad Numa. Di pegunungan Andes, lewat siaran radio, kabar itu pun sampai ke telinga mereka. Sebelum dijemput, mereka nyempetin dulu gosok gigi, sisiran dan bersih-bersih. Namun di sisi lain, Daniel dan Vito bingung saat melihat tulang berserakan. Apa yang akan mereka jelaskan kelak? Tak lama kemudian ketika radio menyiarkan daftar nama-nama korban selamat, 2 helikopter pun tiba. Gustavo memasukkan surat dan barang berharga milik teman yang gugur ke dalam koper. Saat yang lain naik, Gustavo nolak karena gak dibolehin bawa koper. Kata pilot itu terlalu berat. Setelah dikasih izin, barulah semua naik. 16 penyintas meninggalkan pegunungan Andes pada tanggal 22 Desember 1972. Sesampainya di lokasi, keluarga korban menyambut haru. Sedih, bahagia dan lega bercampur menjadi satu. Setibanya di rumah sakit San Juan de Dios,
suasana mendadak gempar. Wartawan polisi dan warga setempat berbondong-bondong mengerubungi mereka. Bahkan ada yang minta bayinya disentuh karena dianggap mereka mendapat mukjizat. Selama 70 hari terjebak, tidak mandi dan kelaparan, mereka begitu kotor dan kurus. Nando bertemu dengan ayah. Ayah terpukul, ibu dan Susi tidak selamat. Di ruang lain sambil ketawa, ibu Joseph bilang, "Wajahmu menua, nak." Javier memeluk anak-anaknya. Dia minta maaf, ibu mereka nggak selamat. Di sisi lain ada ayah Roy, ikut merawat, menyisir rambut putranya. Meski telah kembali dan mendapatkan perawatan di rumah sakit, bayang-bayang tragedi masih membekas. Suara angin, aroma daging, memicu ingatan mereka pada penderitaan di Andes. Bermula pada 13 Oktober 1972, ketika pesawat mereka jatuh di pegunungan Andes, mereka dipaksa bertahan hidup di tengah salju dan kelaparan selama lebih dari 2 bulan. Hingga akhirnya pada tanggal 22 Desember 1972, Nando Parrado dan Roberto Canessa berhasil menemukan bantuan, membuka jalan bagi penyelamatan seluruh korban yang masih hidup. Dari total 45 orang di dalam pesawat, hanya 16 orang yang selamat dari tragedi Andes ini. Meski luka fisik sembuh, rasa bersalah pada rekan yang gugur menjadi bagian dari luka yang akan terus membekas.